itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Yang termasuk subjek hukum ada manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang pertama adalah manusia. Jadi setiap manusia itu telah menjadi subjek hukum sejak dia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan. Berhentinya manusia sebagai subjek hukum ialah ketika ia meninggal dunia. Ini berarti tidak dikenal lagi adanya kematian perdata yang berakibat dicabutnya hak-hak keperdataan seseorang ketika ia masih hidup. Sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Apa maksudnya bahwa tidak semua kewenangan bertindak? Jadi, tidak setiap manusia mempunyai kewenangan untuk bertindak. Golongan manusia yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ada 3, yaitu 1. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun. 2. Manusia dewasa yang berada di bawah pengampunan. Dan 3. Istri yang tunduk pada BW. Baik, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama, yaitu manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin belum diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, walaupun memang diakui oleh hukum bahwa sejak dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak ia masih dalam kandungan, ia sudah memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, manusia dewasa yang berada di bawah pengampunan. Pada umumnya, semua manusia yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya dianggap telah mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali bagi yang berada di bawah pengampunan baik karena gila ataupun karena pemboros. Ada 2 jenis penyebab ditaruhnya seseorang di bawah pengampunan, yaitu orang yang sakit ingatan, pemboros, atau pemabuk. Seseorang yang berada di bawah pengampunan di dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh kurator atau pengampunan. Kurator atau pengampu ini ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan suatu penetapan. Di dalam pasal 433 sampai 434 BW disebutkan 3 buah alasan tentang ditaruhnya seseorang di bawah pengampunan, yaitu lemah pikiran, kekurangan kemampuan berpikir atau sakit, dan pemboros. Seseorang dianggap mulai dibawa kuratel sejak penetapan pengadilan diucapkan itu. Seseorang yang berada di bawah kuratel disebut kurandus. Bagi seorang kurandus yang mempunyai suami atau istri, maka istri atau suaminya lah yang diangkat menjadi kuratornya. Jika seseorang kurandus mempunyai anak yang masih minderjärhig, maka dengan sendiri kurator itu yang berlangsung menjadi wali anak. Berakhirnya pengampunan atau kuratel itu sebagai berikut. Bagian A, bagi kurandus ada kemungkinan yang pertama dengan meninggalnya kurandus dan dengan dihapusnya sebab-sebab kuratul. Yang kedua, bagi kurator, maka sebab-sebab umum yang berlaku untuk pengakhiran pengampunan berlaku pula untuk perwalian. Konkretnya, perwalian dari pengampunan berakhir jika ada pemecatan atas diri si wali atau kurator, atau ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian atau pengampuan. Ketiga, istri yang tunduk pada BW. Jadi BW itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana yang kita ketahui, di bidang hukum perdata ada beberapa subsistem hukum yang diberlakukan dahulu oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah mereka yang tunduk pada BW. Istri-istri yang tunduk pada BW itu menurut pasal 110 dianggap tidak cakap untuk bertindak. Ia harus diwakili oleh suaminya.
Persoalan praktis yang ditimbul adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal BW, diantaranya pasal 108 dan 110 tentang ketidakkewenangan istri untuk melakukan perbuatan hukum. Setelah kita mengetahui adanya 3 golongan manusia yang oleh hukum dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sendiri perbuatan hukum, maka mengakhiri pembahasan tentang manusia sebagai subjek hukum penting diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan syarat terjadinya perikatan. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tetap sah, tidak batal demi hukum, dan tidak batal sejak semula, hanya saja dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wakil atau walinya. Sebaliknya, ketidakkewenangan untuk melakukan sendiri perbuatan hukum itu tidaklah memengaruhi timbul atau tidaknya akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum. Subjek hukum berikutnya adalah badan hukum. Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum ini dianggap orang atau person oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Kekayaan atau badan hukum terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum ada 2 jenis, yaitu 1. Badan hukum publik seperti negara, provinsi, kota madya, dan 2. Badan hukum privat seperti perseroan terbatas, yayasan, dan sebagainya. Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum adalah 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah, 2. Mempunyai kepentingan sendiri, 3. Mempunyai tujuan tertentu, dan 4. Mempunyai organisasi yang teratur. Perlu kita ingat, keempat syarat itu harus ada, barulah suatu perkumpulan dapat dianggap sebagai badan hukum. Keempat syarat itu penting untuk membedakan segala perbuatan hukum badan tersebut dengan manusia mengurusnya. Contohnya, adanya harta kekayaan yang terpisah jelas, sangat prinsipal, karena dengan syarat itu maka perbuatan hukum pribadi dari manusia-manusia yang menjadi anggota badan hukum itu dalam pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap kekayaan yang terpisah itu. Sekarang kita akan beralih pada objek hukum. Jadi objek hukum itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu perhubungan hukum. Objek hukum juga sering disebut benda, yaitu segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang. Benda dapat dibedakan atas beberapa golongan. Di antara golongan itu ialah sebagai berikut: A. Pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud, dan pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak terwujud. Ada 2, yaitu pertama, benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, contohnya buku, rumah, listrik, dan lain-lain. 2 adalah benda tak berwujud adalah segala macam hak, contohnya hak cipta, hak merek, dan lain-lain. B. Pembedaan benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan. Benda bergerak itu sendiri masih dapat dibedakan, yaitu 1. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan. Benda bergerak itu sendiri masih dapat dibedakan. A. Sifat menurut sifatnya dapat bergerak sendiri, hewan dan lain-lain. Dapat dipindahkan seperti buku, meja, arloji, dan lain-lain. 3. Karena ditetapkan sebagai benda bergerak oleh undang-undang hak-hak atas benda bergerak. Menurut sifatnya seperti tanah dan semua yang didirikan di atasnya seperti rumah dan lain. Menurut tujuannya, benda-benda yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya termasuk benda tak bergerak, seperti alat-alat percetakan yang ditempatkan di ruangan percetakan.
Selanjutnya, karena penetapan undang-undang seperti hak-hak atas benda tak bergerak, juga kapal yang besarnya 20 meter oleh undang-undang digolongkan benda tak bergerak meskipun dalam kenyataannya dapat bergerak atau berlayar.